Pada Januari 1942, Jepang masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menguasai wilayah Indonesia. Dikarenakan di wilayah Indonesia terdapat sumber daya yang sangat penting yang dibutuhkan untuk perang Pasifik. Seperti contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi sangat dibutuhkan bagi mereka untuk perang Pasifik. Jepang pertama kali tiba di wilayah Indonesia, yaitu di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur, dan dengan cepat berhasil menduduki wilayah Maluku, Sumatera, hingga Jawa. Dengan ini, Jepang berhasil menguasai Indonesia dan membuat Belanda mundur dengan perjanjian Kalijati, yaitu Belanda menyerah tanpa syarat. Untuk menarik hati rakyat Indonesia, Jepang mengaku sebagai saudara tua Indonesia yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Mereka menyebarkan propaganda melalui gerakan 3A, di mana Jepang menyatakan bahwa Jepang adalah pelindung, pemimpin, dan cahaya Asia. Selain propaganda, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi yang melibatkan orang Indonesia seperti PETA dan HIRO untuk membantu mereka dalam melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Namun, di balik itu semua, pendudukan Jepang di Indonesia juga membawa banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Banyak orang Indonesia yang disuruh bekerja paksa dalam sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Dan banyak lagi penderitaan lain yang dirasakan oleh orang Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Selain itu, pendudukan Jepang juga membuka ruang bagi rakyat Indonesia untuk belajar dalam mengelola pemerintahan dan berorganisasi. Melalui organisasi PETA dan HIRO, rakyat Indonesia dapat belajar militer untuk bekal pada kemerdekaan Indonesia. Meskipun Jepang menggunakan propaganda dan organisasi untuk kepentingan perang mereka, hal ini secara tidak langsung membangkitkan semangat nasionalisme dan kesadaran diri bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia penting bagi Indonesia. Ketika Jepang telah mengalami kekalahan dan menyerah pada pertengahan tahun 1945, hal ini merupakan peluang bagi rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Demikianlah awal kedatangan Jepang dan warna-warna yang telah ditolakkan Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersua. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang sang Dwi Warna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 million ini berjuang mati-matian. Benar, saudara-saudara, penyerahan kedaulatan ini adalah hasil daripada goodwill, maksud yang baik, pengertian yang baik antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dan dengan seluruh dunia internasional. Memang kami berterima kasih atas goodwill itu. Saya pun pada saat sekarang ini, saudara-saudara, menyampaikan terima kasihku kepada semua utusan-utusan agung